warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini masyarakat memerlukan materi dakwah yang disampaikan dengan metode yang praktis, efektif, efisien, mudah, dan tepat guna. Kami mencoba menawarkan metode penyampaian materi dakwah, yaitu pembelajaran Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan metode tematis. Ini dilandasi atau berdasarkan pada teori tafsir Al-Quran. Terdapat 4 metode, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode maudhu'i, dan metode muqarrar. Nah, bagaimana tips menyampaikan materi dakwah kepada komunitas dakwah kita dengan menggunakan pendekatan tematis ini? Sebagai contoh, kita ingin menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh. Apa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan? Yang pertama, beri dulu persepsi kepada komunitas dakwah yang akan kita dakwahi dengan cara misalnya bercerita, kemudian menonton video, atau dengan menggunakan media-media digital yang sedang berkembang sekarang. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengenalkan mufradat atau kosakata yang mana nanti akan membantu menghafal materi dakwah yang sedang dikaji. Kemudian yang ketiga adalah perlu talqin ayat, dengan harapan ketika audiens mendengarkan materi dakwah mereka akan pulang dan menghafal ayat-ayat yang sudah dipelajari. Kemudian yang keempat, berikan kata kunci sederhana. Dengan kata kunci ini memudahkan mereka untuk menghafal ayat-ayat yang dihafal. Kita coba dengan persepsi. Misalnya kita ingin menyampaikan materi kisah Nabi Nuh kepada audiens. Kita jelaskan bahwa kisah Nabi Nuh ini terdapat di beberapa surat dalam Al-Quran. Kita ambil contoh satu surat saja. Terdapat di surat Al-Qamar ayat 9 sampai ayat 17. Nabi Nuh itu adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Diutus kepada suatu kaum, namun kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh itu dianggap gila dan diancam oleh kaumnya. Majnunun gila, ustujir diancam, maktubun kala imtasir tolonglah, udira ditetapkan, kufira diingkari, justru takut nudurun peringatan, udira ditetapkan, kufira diingkari, munhamir tercurah. Nah, setelah audiens sudah menghafal kosakata sederhana itu, lalu lanjutkan pada talqin ayat. Misalnya ayat 9 kita sampaikan pelan-pelan kata per kata dengan kita berikan pemahaman atau makna atas ayat tersebut. Misalnya ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzabas qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wastujir. Bisa dijelaskan dari kata per kata. Kadzabat telah mendustakan, qablahum sebelum mereka, kaum Nuhin yaitu kaumnya Nabi Nuh, fakadzabu lalu mereka mendustakan, abdana hamba kami, wa qalu dan mereka mengatakan, majnunun gila, wasdujir dan diancam. Kemudian beri penjelasan, ayat ini menjelaskan Nabi Nuh didustakan, dianggap gila oleh kaumnya dan diancam. Begitu dijelaskan ayat per ayat sampai selesai. Tips berikutnya, setelah ayat itu sudah hafal, beri kata kunci sederhana.
sehingga audiens mudah untuk mengingat ayat-ayat tersebut beserta maknanya. Misalnya, di ayat 13 itu ada kata wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami angkut dia ke dalam suatu benda yang terbuat dari papan dan paku. Nah, beri kata kunci kalau papan dan paku, bagaimana cara menghafalnya? Bagaimana bunyi ayatnya? Dengan demikian, misalnya ayat 9 kita beri kata kunci gila dan diancam. Kemudian ayat 10 berdoa. Ayat 11 air tercurah dari langit. Ayat 12 mata air terpancar dari bumi. Kemudian ayat 13 paku dan papan dan lain sebagainya. Dalam pembelajarannya, TKT mengadopsi teori-teori pendidikan modern seperti multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, teori belahan otak, super memory system, dan mind mapping atau peta konsep. Tahfiz Quran tematik juga sudah menerapkan pembelajaran online dengan peserta dari berbagai negara. Komunitas Muslim Indonesia di Singapura adalah peserta mayoritas, kemudian ada di Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Saudi Arabia, Dubai, dan sampai Jerman, Inggris, juga Belanda. Dengan suatu tema, jadi kita tuh jadi ngerti dan ingat gitu. Jalan cerita mengenai misalnya cerita Nabi Nuh, cerita kaum Samud, atau yang lainnya. Bagaimana cara mempelajarinya pertama kali? Ternyata itu adalah suatu kata kunci supaya kita gampang dan mudah. Belajar Al-Quran dalam usia yang tidak muda lagi seperti saya ini, perlu perjuangan dan kerja keras. Metode TQT ini sangat menarik buat saya karena teacher Laila atau Ustazah Laila menjelaskannya dengan cara bercerita dengan mengangkat satu topik atau tema di dalam Al-Quran. Adalah metode yang sangat inovatif sekali, yang sangat memudahkan saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang balita untuk menghafal Al-Quran di tengah-tengah aktivitas saya sehari-hari. Bicaranya satu tema, jadi lebih mudah untuk menghafal. Dengan TKT menghafal Al-Quran jadi lebih mudah dan kita semakin cinta kepada kalamullah. Kita tidak hanya fokus menghafal Al-Quran, tapi juga memahami keindahan dari bahasa Arab itu sendiri. Insya Allah ini bisa diikuti oleh semua kalangan, juga berbagai usia, sehingga semoga metode ini terus berkembang dan bisa disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Nah, dari metode ini sebetulnya apa sih output yang didapatkan oleh audiens atau sasaran dakwah kita? Yang pertama adalah mereka bukan hanya hafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga memahami kandungannya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya, dianggap gila dan diancam. Kemudian yang kedua, selain mereka hafal dan paham, juga tahu letak surat dan ayat di mana yang menjelaskan tentang materi dakwah yang dipelajari tadi. Nah, ini seringkali kita luput ketika kita hadir di sebuah majelis, seorang mubalik atau dai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian kita lupa ketika kita sudah pulang. Tapi dengan metode ini menjadi memudahkan mereka untuk mengingat di mana surat dan ayat yang menjelaskan tentang materi dakwah yang disampaikan. Yang ketiga, tentu ini akan memudahkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang terkandung dalam Al-Quran karena ayat-ayat tersebut ditadaburi dan difahami makna dan kandungannya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.